Ya, smart listener, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia ini adalah ketersediaan rumah ya, dan tentu dari kesenjangan ini di mana rumah yang dibangun dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk menurunkan kesenjangan ini, smart listener, pemerintah itu melalui program nasional itu mengeluarkan program 1 juta unit rumah ya, di mana targetnya akan dibangun 1 juta unit rumah setiap tahunnya. Nah, smart listener, seperti apa sih implementasi dengan program nasional ini? Dan untuk hari ini kita akan membahasnya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa di sini. Di sini sudah ada Bapak Yuliarto, Consumer Business Manager BRI Cabang Sungguh Minasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat dengan mic-nya, Ya, Bapak? ya. Ya, gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Saya harapkan semua sehat ya. ya, terima Smart kasih. listener juga nih. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir di Terima studio kasih. ya, Pak, Ya, Pak Toto. terima Kita kasih. panggilnya, saya manggilnya Pak Toto Ya, aja ya. sebut tato aja, Bu. Ya, baik. Ya, Dan untuk hari ini juga selain Pak Toto, di sini kita juga sudah bersama dengan Ibu Indah, Mbak Indah ya saya panggilnya, RM KPR ya dari BRI. Selamat Selamat pagi, Mbak pagi. Indah. Aduh, seger ya ngelihatnya Mbak Indah ya. Dan smart listener, untuk pagi ini anda juga itu bisa bergabung ya bersama kami, dan ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda, talk show bersama BRI. Silakan untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11, dan juga untuk Anda yang mau bertanya silakan ya untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Langsung saja nih, saya ke Pak Toto dulu. Pak Toto, siap. seperti yang diinformasikan tadi ya, bahwa memang untuk program nasional ya 1 juta unit rumah ini itu dicanangkan oleh pemerintah ya. Dan untuk implementasinya nih memang perbankan dalam hal ini mempunyai peran strategis ya Pak, untuk bagaimana mewujudkan program ini. Salah satunya juga nih untuk menyalurkan eh, dana ya, Ya. dalam artian nih untuk penyaluran dananya itu eh, penyaluran dana KPR, Pak. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana peran perbankan untuk menggerakkan sektor KPR ini, tapi sebelumnya Pak Toto, saya ingin tahu dulu nih untuk perkembangan dunia perbankan saat ini di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Saat ini seperti apa, Pak? Ya, Khususnya untuk di BRI. ya. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Misa. Smart listener yang saya cintai. Sangat menarik memang pertumbuhan khususnya di KPR ya, langsung saja. Karena untuk di BRI salah satu indikatornya kalau nasional ini ada di Jawa. Jawa itu khususnya adalah Jakarta, kemudian Jabodetabek ya, kemudian di luar Jawanya itu adalah Makassar. Jadi Makassar merupakan saat ini merupakan eh, kalau nasional mungkin keseluruhan perbankan lah, saya yakin keseluruhan perbankan saat ini memang Makassar lagi seksi ini ya. Salah satu indikatornya adalah banyaknya pertumbuhan, dan secara nasional pun angkanya juga Makassar lebih bagus daripada nasional ya. Nah, nasional itu sekitar 6%. Kita Makassar itu mungkin sekitar ada di 10 9 sampai 10 ya. Ya. Dan BRI-nya itu ada di 12. Jangan salah. Jadi saat ini kalau boleh saya cerita, kita lagi mimpin, untuk sementara memimpin lah ya, karena pertumbuhannya 12%. Iya. Ini yang secara garis besar kenapa Makassar itu masih menjadi poin tersendiri untuk BRI dan seluruh industri perbankan ya untuk pengembangannya. Di samping itu memang
peminat dari Kota Makassar itu mungkin sekarang juga nggak hanya orang yang tinggal di Makassar ya, para dari luar kota, luar pulau itu juga sudah mulai melirik Makassar sebagai arah investasi pengembangannya dan sebagainya. Persiapan ini juga tentunya infrastrukturnya, salah satunya adalah ya perumahan, boleh dibilang begitulah, langsung aja poinnya perumahan itu juga harus sudah mempersiapkan diri. Cukup banyak juga pengembang-pengembang yang tumbuh. Ini dibuktikan dengan para pengembang-pengembang yang tumbuh ini juga pemain-pemain baru begitulah. Itu juga sangat-sangat tumbuh dengan baik, sehat, dan menurut saya masih kategori sehat lah, dan baik gitu ya. Ini juga lumayan, saya kira itu gitu. Iya. Pak Toto, kalau kita melihat lagi ya, untuk rumah ini kan menjadi kebutuhan primer ya Pak. Kalau melihat ya dari animo masyarakat sendiri ini kan memang khususnya untuk Makassar ini sangat luar biasa ya, untuk bagaimana mereka bisa mengakses dana KPR ini ya Pak ya. Nah, kalau Bapak Toto melihat sendiri untuk antusias masyarakat nih untuk memiliki hunian itu yang seperti apa Pak? Segmennya Pak, menengah ke bawah atau menengah ke atas Pak? Oh iya, ya. Terima kasih. Saya rada kelewat tadi ya. Ini tapi nyambung pertanyaannya ya. Pertama itu BRI memang saat ini mencoba untuk semua segmen itu dilayani dengan sebaik mungkin. Tapi saat ini memang yang tumbuh dengan pesat dan menurut saya ya kalau boleh dibilang larinya paling kencang ini memang segmen yang menengah ke bawah, karena permintaannya ini memang, dan developer atau pihak pengembang juga memang juga sudah ancang-ancangnya sama, jadi kita sejalan ini antara permintaan sama penawarannya sejalan ya. Tinggal sekarang kita mencoba bagaimana memudahkan, nanti biar Bu Indah cerita gimana sih kemudahannya, seperti apa BRI itu ngasih apa, dan supaya bisa dijangkau. Tapi kalau pertanyaannya kembali, segmen mana yang menarik, tentu di segmen yang tadi, yang menengah dan ke bawah ini sangat potensial. Kemudian yang kedua, jumlahnya gemuk banget di permintaan ini. Nah, kita juga karena permintaan ini juga pada umur-umur yang orang-orang milenial ya, anak-anak milenial lah, karena ini yang diwawancara kan juga kolonial kan, jadi yang milenial. Kita juga BRI juga sudah menyiapkan platform namanya HomeSpot, jadi bisa diakses gitu. Untuk kemudahannya Mbak Indah bisa jelaskan. Yang tentunya ini juga mewadahi untuk kepeminatan, dan salah satu bentuk kita mengidentifikasi orang yang suka perumahan yang di daerah mana, harga berapa, itu semua teridentifikasi di sana. Itu mungkin Mbak. Gitu ya. Jadi melihat lagi ya kebutuhan dari masyarakat ya, khususnya untuk milenial Pak. Betul. Katanya ada yang bilang juga Pak, kalau semuanya untuk milenial sendiri kan mereka maunya yang praktis, yang mudah gitu kan, yang bisa untuk bekerja terus bisa dihuni juga Pak katanya. Apakah seperti itu Pak? Oke. Iya. Tempatnya pertanyaan ini buat orang muda juga ya. Coba Mbak Indah bisa bantu jawab nggak nih? Iya. Jadi kalau ya silakan Mbak Indah. Kalau sekarang memang kan masyarakat minatnya tuh untuk yang muda-muda, pengen prosesnya lebih cepat lagi, kalau bisa tanpa ke kantor, tidak ribet. Tentunya di BRI juga merespon positif hal tersebut. Jadi kita ada tadi yang disebutkan oleh Pak Toto namanya HomeSpot. HomeSpot. Jadi di situ kalau di aplikasi HomeSpot itu kita bisa pilih, kita mau misal kita di Makassar, kita di daerah Makassar bagian mana, ada daftar perumahan-perumahannya, mulai dari range-nya berapa yang kita inginkan. Kemudian untuk pengajuannya juga bisa lewat HomeSpot-nya sendiri. Jadi lebih mudah. Nanti tinggal mengisi datanya, terus lebih mudah kita tinggal hubungi langsung nasabahnya.
Jadi tentunya tidak ribet lagi untuk kunjungan langsung ke perumahan. Di HomeSpot sudah lengkap, kita sudah bisa lihat perumahannya, apa fasilitasnya, apa promo-promo dari developer juga, dan tentunya dari banknya juga lebih mudah, nanti langsung hubungi. Jadi itu merupakan salah satu layanan inovasi ya, Inovasi ya dari BRI. yang dilakukan oleh BRI ya, Luar biasa. untuk bisa bagaimana menjangkau pelanggan ya, nasabah gitu ya. Oke, nah itu untuk HomeSpot ya yang dihadirkan ya oleh BRI. Tapi selain untuk sebelum ke layanan HomeSpot ini, itu apa saja sih layanan-layanan yang disuguhkan oleh BRI selain untuk KPR ini ya, Mbak Indah? Kalau untuk tadi juga kan selain layanan untuk KPR itu ada HomeSpot, juga ada kami BRISpot. Nah, BRISpot ini juga salah satu aplikasi yang dicanangkan oleh BRI, jadi lebih mudah saat nasabah ingin mengajukan KPR juga. Kalau di BRISpot sendiri kan kita langsung mengajukan KPR, kita mau perumahan apa. Kalau di HomeSpot tadi itu lebih lengkap lagi karena semuanya terkumpul di situ. Nah, untuk di BRI sendiri untuk pelayanan KPR kita banyak tentunya fasilitas yang bisa kita berikan ke nasabah. Misal nasabah mau pembelian rumah baru, rumah second, renovasi, take over, mau take over top up juga bisa, semua kita bisa layani tentunya di BRI. Dan tentunya juga dengan bunga yang saat ini bunga kami juga bisa dibilang murah dan cukup bersaing di pasaran, 2,88. Berapa Pak? 2,88 selama 1 tahun. Satu tahun. Cuman untuk minat masyarakat sekarang itu sekitar yang bunga 5,88 selama 5 tahun karena lebih menguntungkan tentunya. Itu untuk jangka panjangnya ya. Panjang. Jadi mengambil suku bunga yang aman gitu ya, nggak naik turun gitu. Ya oke. Ada yang mau ditambahin dari Pak Toto? Silakan Pak. Ini tadi Mbak Ida mau ngomong nggak enak aja kan. Ini kan generasi rebahan ya. Ini zamannya generasi rebahan ini, sambil rebahan buka gadgetnya gitu ya, smartnya terus udah bisa kita ini kan. Kemudian kita juga punya ada super app kita namanya Brimo ya. Ini adalah salah satu juga ya itu tadi memfasilitasi orang-orang yang teman-teman yang rebahan ini, generasi rebahan ini mau apa aja bisa. Jadi mau investasi, mau beli saham, mau beli apa aja pakai super apps kita namanya Brimo ini kita bisa. Tapi memang Mbak Ina tadi sebutkan bahwa sekali lagi BRI mencoba mendekatkan dengan cara dan gaya mereka gitu. Jadi kita yang menyesuaikan. Sementara ini kebetulan ya BRI diisi oleh orang-orang yang menurut saya sih zamannya orang muda ya, jadi saya yakin kebutuhan itu mesti bukan ya disesuaikan, match lah sebenarnya gitu. Orang muda ketemu orang muda. Di properti juga demikian, pengembang itu juga sudah mulai go greennya jalan. Ya artinya saya menganggap ini suatu proses yang memang tadi kalau bisa rumah jadi kantor, kantor jadi rumah itu sudah jadi apa ya? Mereka impikan lah ya. Bisa nggak ngantor di rumah gitu ya? Boleh nggak gitu? Itu Gak usah kemana-mana. ngantor gitu ya. Itu saya kira. Oke, kita masih lanjut lagi ya Smart Listener, Pak Toto dan Mbak Indah, kita break dulu ya untuk sesaat. Dan Smart Listener, untuk ada juga nih yang mau nanya-nanya ya untuk program apa aja sih yang ada di BRI saat ini ya. Mungkin yang mau nanya-nanya nih tentang KPR ya silakan ya. Kami fasilitasi Anda. Langsung aja nanya, di sini ada Pak Toto dan juga ada Mbak Indah di sini. Silakan di 0811461011 dan juga di live chat ya channel YouTube Smart FM Makassar. Ada jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, talk show bersama BRI ya. Masih menghadirkan Pak Toto di sini dan juga ada Mbak Indah. Untuk Anda juga nih, kami mengundang Anda yang ingin berinteraksi ya bersama kami untuk di WhatsApp, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Masih kita membahas mengenai peran perbankan mendorong sektor KPR ya. Dan tadi kita sudah banyak ngobrol ya bersama dengan Pak Toto tadi bagaimana peluang ataupun potensi dari KPR ini Pak ya, khususnya di tahun 2023 ini. Dan
kemudahan-kemudahan seperti apa saja yang diberikan oleh BRI ya untuk masyarakat yang ingin mengakses untuk dana KPR ini. Dan saya kembali lagi nih ke Mbak Indah. Mbak Indah, sebenarnya untuk bisa mengakses untuk dana KPR ya di BRI sendiri itu persyaratannya itu apa aja sih? Sebenarnya tidak ada persyaratan yang sangat-sangat spesial ya. Intinya masyarakat atau nasabah yang mau membeli rumah itu memiliki pekerjaan tetap. Karena tentunya kan untuk mitigasi resiko kita, apalagi mengingat pasca pandemi kemarin, ekonomi juga sekarang kita masih mulai bertumbuh lagi, mulai normal kembali. Jadi tentunya nasabah kalau bisa sudah berpenghasilan tetap. Itu pertama sih, harus berpenghasilan tetap, punya pekerjaan tetap juga. Kalau untuk yang lain-lain masih bisa dikondisi. Tapi kalau semuanya yang mengajukan pemilik KPR ini memang kalau semuanya masih bujang itu bisa nggak? Bisa juga nggak? Bisa semua, bisa mau masih bujang mau pengajuan KPR kan ada dua. Ada untuk perumahan komersil dengan FLPP atau KPRS. Dimana kalau KPRS ini kan program pemerintah bekerja sama dengan bank untuk tentunya memberikan pembiayaan rumah kepada masyarakat menengah ke bawah. Jadi mau kita single, mau kita sudah menikah, selagi kita memenuhi persyaratan juga bisa membeli rumah untuk KPRS. Kalau misalnya single tapi gajinya juga banyak, tetap bisa untuk rumah komersil. Gitu ya. Oke. Juga nih ya, ini yang mendengarkan kita ya, apalagi kalau selamanya mereka memang punya niat ya, punya mimpi nih untuk punya hunian rumah sendiri. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang sebenarnya mereka harus lakukan nih untuk mewujudkan rumah impian? Mbak Indah, silakan. Tentunya kan kalau untuk pembelian rumah itu rumah merupakan investasi jangka panjang ya, yang tidak sangat-sangat menurut saya sangat menguntungkan dan tidak akan merugikan karena harga properti juga bisa kalau lokasinya strategis itu bisa kenaikannya 2-3% dalam per bulan, bisa jadi kenaikannya. Nah, langkah-langkahnya tentunya kita sebagai yang muda, bagaimana caranya kita untuk men-saving uang kita dari gaji kita. Kita lebih mengurangi dulu untuk playingnya berapa, savingnya berapa, untuk kebutuhan livingnya kita berapa persen, itu kita sesuaikan agar nantinya saat kita sudah benar-benar ingin mengajukan rumah, dana kita itu sudah porsinya sudah terbagi sesuai sehingga tidak ada lagi nanti kedepannya tiba-tiba nasabahnya merasa penghasilannya kurang karena pembagian porsinya untuk penghasilan gaji tiap bulan sudah sesuai. Seperti itu sih kalau saya. Dari Pak Toto ada yang mau tambahin mungkin? Iya, ini menarik ya. Saat ini kita pemerintah juga lagi mendorong orang muda punya rumah. Ya, ini sosialisasinya itu mulai ke kampus, kan banyak startup muda, para anak-anak muda yang sudah punya usaha dan sebagainya, itu kita malah dorong, ayo gimana agar gini lebih terukur, lebih terarah. Seperti itulah prinsip kita ya. Kita ini kan bukan hanya sekedar jualan ya. Kita ini sebagai fungsi agent of development dari pemerintah, tentunya juga pengen juga punya generasi itu yang kalau pun sudah menikah itu sudah punya rumah begitu. Kira-kira gambar contoh sederhana aja. Kan yang kemarin kalau di zaman saya ini menikah dulu baru berpikir rumah gitu ya. Sekarang udah enggak. Sekarang ini rumah dulu harus siap dulu baru menikah. Tadi Mbak Ina udah nyebut ya. Jadi panai betul. Apalagi anak zaman sekarang kalau belum ada rumah, aduh langsung ditolak. Kalau sudah ada rumah langsung auto approve. Iya. Kita kalau tadi Mbak Ina nyebutin ya, dari penghasilan itu kalau kita sektor di penghasilan pekerja tetap atau penghasilan tetap itu kita juga bisa memberikan saran atau advice gitu ya kepada mereka, berapa sih yang layak untuk di saving, berapa yang layak untuk dimasukkan investasikan, berapa yang untuk dikonsumsi, itu terbagi semua sebenarnya. Nah, pola ini yang mungkin peran bank juga untuk memberikan edukasi kepada orang-orang muda yang takutnya akan kepancing nih kebanyakan wah ntar aja tarsok nongkrong terus. Nongkrongnya banyakan nongkrongnya. Habis di uang kopi. Habis uang kopi, bener itu. Benar. Ya, ini caranya. Ya. Jadi memang
memang untuk hunian ini memang investasi jangka panjang gitu ya Pak. Tapi biasanya ada juga yang ngomong katanya ya udah deh dikumpulin dulu duitnya nanti untuk bisa pengajuan rumahnya gitu kan. Nah ini pemikiran ini seperti apa kira-kira Pak Toto? Kalau soalnya dikumpulin dulu atau kan memang langsung aja nih Iya. ini ya beli rumahnya melalui dana KPR ini Pak. Iya. Iya. Kalau saran saya itu nggak salah. Iya. Saran saya itu kita kan punya ada beberapa pola ya, beberapa pola yang satu yang untuk memang FLBB ya, untuk KPRS ya, untuk subsidi itu flat dan tetap. Kemudian yang kedua yang untuk komersil, yang komersil ini tentunya nanti ikut harga pasar yang ada, kemudian demikian juga kenaikan suku bunga dan sebagainya. Nah, kalau saran saya salah enggak ya? Sekali lagi salah enggak? Jadi kalaupun kita belum terlalu disiplin untuk itu, saya takut keburu harganya naik gitu. Nah, akhirnya endingnya nggak jadi lagi. Padahal itu pesannya udah sandang, pangan, papan itu kan kepokok ya, malah nggak kepegang gitu kan. Kalau saran saya ya kalau ada mulai disisihkan, konsultasi sama orang-orang perbankan, mana yang efektif, mana yang cocok untuk itu. Saya kira itu. Baik. Kita ada pertanyaan ya dari live chat nih. Saya langsung baca aja ya. Oke. Nah, pertanyaan, berapa maksimal jumlah pinjaman yang dapat diajukan melalui KUR di Bank BRI? Wah, ini ada yang nanya KUR ya? Agak di luar nih. Tapi nggak apa-apa ya. Ini dijawab sama Pak Toto atau Mbak Indah? Ya nanti biar tambahin Indah lah. Ya, silakan Pak. Ya. KUR itu adalah sekali lagi kredit usaha rakyat. Jadi kredit ini memang fully support pemerintah ya dalam rangka pengembangan untuk para pengusaha-pengusaha yang nggak bankable ya. Maksud saya yang secara bank teknis ini tidak masuk di ranahnya perbankan dan disupport oleh perbankan. Tentunya batasannya ada. Batasan sekarang tertingginya itu sampai di angka 500 juta dan tentunya mereka sudah punya usaha dan yang kedua ditunjukkan dengan apa? Dengan transaksinya, dengan usahanya yang ada. Itu kemudian bank akan mengasistensi lebih lanjut berapa sih kebutuhannya. Jadi bank itu sekali lagi juga mengukur apakah ini layak diberikan KUR, besarannya berapa. Tentunya bukan atas mau nasabah saja, tentunya bank juga melihat dari sisi seperti apa ke depannya dan sebagainya. Yang sering salah tangkap itu atau salah cara mengimplementasikan karena maunya yang salah gitu ya. Jadi ini kok ya penjual nasi kuning misalkan dengan modal yang ukurannya dari sisi perbankan dengan segini aja udah cukup nih. Tapi maunya ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak tersampaikan secara transparan lah oleh bank. Jadi ini juga untuk proses analisanya perbankan juga mesti lebih hati-hati lagi ya. Tapi saat ini ya so far lebih bagus lah ya. Mereka sudah agak paham lah itu. Tapi pertanyaannya bagus juga itu, KUR. Segera aja hubungin BRI terdekat. Masih ada kuota. Iya. Untuk penyalurannya ini masih banyak gitu ya Pak ya? Masih ya. Oke. Ini nyambung juga nih untuk pertanyaan kedua. Untuk jenis usaha yang dapat mendapatkan KUR di Bank BRI katanya nih. Iya. Kalau usaha sebenarnya usahanya tidak terbatas usahanya. Intinya usahanya yang memang kalau kita lihat memang usahanya itu tumbuh lah, usahanya memang jalan dan kalau bisa 2 tahun terakhir memang bagus perputarannya juga. Nah untuk pengajuan KUR sendiri kan, misal kalau untuk nasabah bisa langsung ke BRI unit terdekat, nanti bisa konsultasi karena kan untuk pasti juga nasabah seperti yang dibilang Pak Toto tadi maunya 500. Tapi kan bank juga pasti akan mengedukasi dan melihat lagi, menganalisa lagi, oh nasabah cocoknya itu misal plafonnya 200 atau 300, nggak bisa langsung dikasih segitu. Jadi tetap
kalau BRI sendiri menjadi penyuluh digital juga buat nasabah Iya, seperti ya. itu. Jangan sampai tuh keinginannya besar gitu kan, Iya. ternyata Tapi nanti dilihatnya resiko ke iya, depannya. ternyata untuk harusnya itu dilihat dulu ya Pak ya, Iya. fit and propertas dulu nih, lihat Iya. kemampuannya seperti apa gitu kan. Iya, Ya, oke. Tapi menarik loh ya ini, sorry ya Mbak ya. Nanti kita buka lah, minta smart untuk buka UMKM untuk KUR ya, boleh lah kita BRI Boleh, bicara, boleh. boleh lah di boleh, sesi boleh. ini. Harusnya Ya. seperti itu Pak. Boleh, Iya, boleh. iya, ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana proses penilaian kredit KPR di BRI dilakukan? Kriteria khusus apa yang harus dipenuhi calon peminjam nih katanya? Penilaian khusus Ya, terkait. bagaimana proses penilaian kredit KPR di BRI Oh, nih ya. untuk penilaiannya nih? Ya. Kalau untuk nasabah sendiri kan tentunya nasabah itu berpenghasilan. Nah, jadi kan kita hitung dulu, misal nasabah mau pembelian rumah berapa DP-nya, kami bisa mulai dari 5% juga untuk pembelian untuk DP-nya. Nanti sisa dari dikurangi DP itu kan yang menjadi plafon kredit. Nah, nasabah tentunya kalau karyawan swasta itu minimal melampirkan juga untuk slip gaji, rekening koran terkait pembayaran gaji itu 3 bulan terakhir. Jadi kita analisa dari rekening koran dan slip gajinya, kalau memenuhi persyaratan bisa dilanjut. Nah, di KPR juga misal nasabah mau pembelian rumah second, itu kami ada tim khusus bagian kolateral di kantor wilayah yang akan menilai agunannya nanti. Jadi nasabah tetap mengajukan, misal nasabah mau rumahnya itu direfinancing atau pembelian second misal dengan harga 500. Tapi kalau dari hasil penilaian agunannya dengan mempertimbangkan kondisi sekitar dan pasarannya tidak mencapai, nanti kita edukasi lagi nasabah bahwa agunan hanya dinilai dengan sekian, itu pun nanti sesuai dengan prosedur dari bagian penilai agunannya. Nah, kami ada analisnya juga untuk pengajuan KPR. Jadi nasabah misal mengajukan lewat Brispot atau Homespot atau datang langsung atau melalui developer, kami sebagai RM menerima berkasnya, menganalisis, mengajukan, kemudian nanti ada lagi bagian namanya kami itu CLF. Di CLF itu nanti akan proses lebih lanjut, menghubungi nasabah, tempat kerja, keluarga dekat, kemudian juga dilihat lagi tadi terkait kerjanya apa, seperti itu. Untuk proses-proses ya, untuk pengajuan KPR ya. Tapi tentunya itu tadi, kalau kami untuk karyawan swasta jangan khawatir karena tidak lama lah. SLA-nya kami 3 hari untuk karyawan swasta dan untuk wira swasta itu 5 hari. Jadi terbilang cukup cepat. Jadi memang ada waktu ya yang diberikan ya, dan untuk prosesnya cepat ya, Cepat. Pak Toto ya. Ya. Karena Oke. pasti orang maunya cepat. sekarang. Nggak mau lama-lama katanya. Saya lihat kecenderungannya mereka juga mulai juga menuntut kecepatan ya proses, dan BRI saat ini juga mencoba ya memenuhi kecepatan sepanjang satu ya, terkomunikasi dengan baik atas permintaan berkas. Yang sering itu SLA nggak tercapai itu karena kita minta apa dikasihnya apa gitu. Nah ini yang nggak match di sana. Minta rekening 3 bulan terakhir dikasihnya 3 bulan 6 bulan yang lalu. Jadi 9 bulan yang lalu ya. Nggak update ya. Itu yang kadang-kadang aduh. Ya dilihat untuk transaksinya gimana Pak ya? Iya, pola. Sebenarnya kita untuk ini bukan rumit-rumit amat. Tadi yang disebutin tuh mudah. Iya, Pak. Dan kepentingannya juga analisa ini untuk kepentingannya nasabah supaya satu dia kira-kira bisa memperkirakan bisa nggak ya, sanggup nggak ya. Kemudian kemudian yang kedua memang analisa itu juga untuk bank ya, bukan hanya prudent ya. Kita juga melihat jangan sampai kita salah memberikan pada orang yang salah ya, karena salah targeting juga. Orangnya tepat tapi barang yang salah tentunya juga ngapain gitu ya. Contohnya misalkan beli rumah untuk berdagang. Oke, berdagang ya boleh, tapi rumah yang seperti apa didagangkan itu ada juga kan. Belinya tuh ruko ya. Ya, misalkan itu kebutuhannya itu. Ya, oke. Ya Pak Toto dan juga Mbak Indah ya, ini tentu ada banyak hal ya yang memang beragam apa ya, kalau semuanya melihat ya untuk apa ya, berhadapan langsung ya dengan nasabah gitu kan. Tapi kalau dari sekian banyak nasabah nih, apa sih yang menjadi tantangan gitu Pak untuk
utamanya nih untuk nasabah yang pengen ngajuin KPR nih, tantangan dari pihak bank sendiri nih untuk nasabah, ya, untuk proses pengajuannya, apa yang menjadi tantangan, Mbak? Yang Mbak menjadi Indah. tantangan ya terkait proses pengajuan KPR nasabah. Sebenarnya itu kembali tadi, nasabah itu maunya kalau bisa mengajuan hari ini, besok langsung akad, sudah akad malah. Tapi kan kita ada prosedurnya juga, jadi kita tetap edukasi nasabah. One day approval juga bisa, tapi kan untuk KPR itu pastinya tentunya kita harus pengecekan lagi terkait sertifikat di BPN. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui juga. Nah, mungkin itu karena nasabah maunya pengajuan kalau bisa pagi pengajuan, sore akad, besok akad, tapi kan kita tetap ada prosedur yang harus dilalui juga. Ya, jadi harus sabar ya. Harus tetap Harus sabar, sabar, secepat-cepatnya tetap harus sabar. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana BRI membantu calon pemohon KPR yang memiliki keterbatasan modal untuk membeli rumah katanya nih? Wah, gimana nih? Iya, iya. Ya. Pertama, kalau maunya teman-teman RM ini kreditnya prosesnya cepat sesuai apa yang diharapkan, begitu kira-kira ya. Perumahannya seperti apa gitu, tapi kendalanya juga ada. Kadang-kadang kita membantu sebatas yang tidak memberatkan. Contoh yang sederhana aja. Jika terjadi sampai gagal bayar ya, gagal bayar, itu sebenarnya yang paling menderita si analis ini. Karena analis ini sebenarnya sudah memproyeksikan dia bahwa dengan angsuran ini tidak akan memberikan beban kepada para debiturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari perbankan sebenarnya mendorong, tapi biasa adjustmentnya itu pada pilihan harga. Jadi plafon, kan angsuran itu ditentukan oleh plafon dan jangka waktunya, begitu kira ya. Nah ini yang sering masalah. Kami pengennya sih plafon itu ya nggak tinggi amat, kemudian waktunya nggak lama-lama amat. Kenapa? Karena di sisi perbankan berisiko juga itu lama, dan tapi kalau memang sangat memungkinkan, solusinya paling ya jangka waktunya. Opsi yang keduanya pilihan harga rumah harus disesuaikan. Artinya kita melihat harga dengan fasilitas perumahan di perumahan X gitu misalkan. Oke, kalau yang di X itu harganya segini nih. Kenapa enggak coba perumahan yang di dekatnya, yang harganya mungkin lebih bisa terjangkau dengan angsuran itu. Ya paling kita memberikan solusi-solusi kemudahan itu. Ini nih kami punya alternatif lain yang desain dia. Itu kami senantiasa bekerja sama dengan beberapa asosiasi pengembang. Coba kalau punya spot atau daerah pemukiman yang di sini dikombin dengan yang harga yang segini. Ini adalah salah satu cara ya untuk memudahkan, untuk terwujudkan mimpi yang disampaikan tadi. Oke, nah kita kembali lagi ya. Tadi sempat diinformasikan juga ini bahwa itu ada program nasional ya 1 juta unit rumah. Itu masih ada Pak ya? Masih berjalan terus ya. Nah ini kita untuk program rumah subsidi itu gimana? Perkembangannya saat ini seperti apa tuh Mbak? Kalau peminat rumah subsidi sekarang sangat banyak sekali di Makassar. Jadi kebanyakan pengembang juga sekarang beralih ke rumah subsidi karena peminatnya memang yang dari tahun ke tahun itu sangat meningkat. Harga rumah subsidi? Kalau harga rumah subsidi kemarin harga terbaru sebesar 168 juta. Sudah ada kenaikan dari posisi bulan lalu itu sekitar 156.500. Nah, kenapa banyak nasabah yang beralih ke rumah subsidi? Karena pertama bunganya itu terbilang murah, 5%. Dan itu flat sampai dengan kredit selesai. Kemudian kita juga untuk asuransi itu ditanggung. Jadi tentunya banyak nasabah yang berminat untuk pembelian rumah subsidi karena lebih menguntungkan juga. Jadi nasabah untuk yang masih muda, berpenghasilan mungkin rendah sudah bisa punya rumah semua ada solusinya. Ya. Kemudian untuk persyaratannya sendiri sama nggak sih untuk pembelian hunian yang komersial sama yang subsidi ini? Kalau subsidi, intinya subsidi itu persyaratan khususnya belum memiliki rumah sama sekali. Jadi buat nasabah yang memang belum memiliki rumah itu untuk persyaratan dari KPR subsidi. Jadi kalau misalnya nasabah sudah
rumah kedua ya sudah tidak bisa dikasih subsidi karena sudah ada rumahnya. Tapi misalnya nih pernah ya mempunyai riwayat membeli rumah terus misalnya nih rumahnya dijual gitu kan. Terus pengajuan untuk rumah subsidi boleh nggak? Belum bisa. Nah, karena kan sudah terbaca di BI checkingnya kalau sudah pernah mengajukan kredit KPR. Oh, sudah pernah. Karena kan jadi ini juga yang kami selalu edukasi ke nasabah. Kalau misalnya nasabah mengajukan kredit, kalau bisa tetap diperhatikan angsurannya. Kalau bisa ya kalau mau dijual mending diselesaikan, jangan dijual di bawah tangan karena kan namanya itu takutnya kenapa-kenapa angsurannya bisa menunggak, itu kan merusak nama nasabah. Akhirnya kan kalau pengajuan KPR kita tetap lihat dari history BI checkingnya, riwayat pinjamannya. Kalau lancar atau pernah ada tunggakan itu jadi pertimbangan buat kami. Untuk yang penjualan di bawah tangan itu maksudnya seperti apa ya? Biasanya nasabah kalau kredit itu kreditnya misal di BRI atas nama Pak Toto, tapi ternyata tiba-tiba yang membayar atas nama si A, gitu. Dijual di bawah tangan, tapi masih atas namanya Pak Toto. Pak Toto langsung angkat tangan, oh tidak saya sudah jual, tapi peminjam masih atas nama Pak Toto. Sementara yang ambil alih misal menunggak sudah 5 bulan, 6 bulan. Pak Toto mau mengajukan kredit lagi ke bank lain, entah itu kredit usaha atau KUR, sudah tidak disetujui karena ada riwayat macet. Nah, kalau semuanya untuk riwayat macet ini gimana nih Pak? Untuk kebijakan yang diberikan oleh dari pihak perbankan Pak, khususnya dari BRI ini Pak. Iya, macet ini macam-macam ya. Macet itu macam-macam. Macet karena apa? Pertama, jadi karena kalau macet karena proses administrasi yang tadi disampaikan tadi oleh Mbak Ida, misalkan rumahnya ini sudah ditempatin oleh pembeli yang baru, tapi proses banknya ini belum diselesaikan. Yang seharusnya itu proses bank ini kan mengikuti ya. Kalau dalam istilah perbankan di take over gitu ya, ke yang baru, pemilik yang baru tidak dilakukan, tidak disebutkan akan merugikan. Nah, ini bank punya catatan, adjustmentnya ada. Tapi paling enggak dari catatan misalkan masuk di daftar yang tergolong belum, yang gagal bayar ini memang harus diselesaikan dulu, entah proses administratifnya. Kalau tadi yang case yang pertama tadi sampaikan proses administratifnya, atau yang kedua memang kalau di riwayat dia punya usaha macet sehingga gagal, nanti kalau tumbuh kan ada catatan-catatan transaksionalnya. Nah, ini yang bisa menolong dia. Oh, sekarang udah mulai bagus dan sudah diselesaikan yang proses ini bisa ya diberikan pertimbangan kami. Ya, saya kira itu. Oke, itu ya. Mbak Indah, ada yang mau ditambahin lagi untuk rumah subsidi? Iya, kita break dulu ya atau kita lanjut lagi ya? Lanjut lagi ya, oke. Nah, waktu kita kurang lebih 10 menit lagi ke depan ya. Jadi memang untuk pengajuan tadi sudah diinformasikan ya. Nah, ini kan perkembangan digital seperti saat ini ya, teknologi sedemikian cepatnya nih. Tentu dari pihak perbankan juga ini juga ikut menyesuaikan ya Pak ya, untuk perkembangan teknologi untuk saat ini. Dan inovasi-inovasi seperti apa yang diberikan oleh BRI ini Pak? Untuk saat ini, ya. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi di bisnis proses BRI juga mengalami banyak perubahan ya. Di kami ini sekarang hari libur pun bisa approval ya istilahnya. Jam 11 malam pun nggak kayak jam kantor lagi kan. Kalau zaman dahulu kita cerita tahun 80-90-an itu kita masih cerita tentang jam berapa kantor buka dan jam berapa kantor tutup ya. Sekarang udah nggak lagi. Nah, ini kita tadi udah disebutin Mbak Indah ya, kita punya beberapa aplikasi untuk bisnis proses ini. Kita punya Brispot ya, Brispot. Kemudian untuk consumer juga kita wadain juga dengan aplikasi tadi, platform tadi. Ini adalah salah satu cara mendekatkan dan mempermudah. Karena sekali lagi, pilihan rumah itu sebenarnya kalau saya pribadi memang harus langsung ke istilahnya OTS ya, ke tempat
mana yang dicari dan sebagainya. Tapi paling enggak referensi yang didapat dari aplikasi tadi Bu Indah sebutkan memakai sistem HomeSpot-nya BRI tadi, itu kita bisa mengkategorikan atau mengklasifikasi sebenarnya. Tadi kalau gambaran umum aja di platform kita itu, pertama mungkin lokasi, kedua rumah atau harganya. Kemudian yang ketiga tentunya kita mungkin lebih menarik jauh lagi, simulasinya berapa sih yang cocok untuk saya bayar, itu sudah ada semua di sistem itu. Iya. Jadi adalah kemudahan-kemudahan ya Mbak Indah ya. Kemudahan-kemudahan yang bisa kita mengukur diri kita apa yang sesuai dengan kita dan tidak. Itu di proses ini juga sangat membantu untuk percepatan agar bisa tadi yang disebutin Mbak Indah. Kalau konsumer itu maunya begini, konsumen itu maunya hari ini ngajukan, sore itu sudah dibes akad ya. saya ya salah enggak, itu harus tantangannya kan, tadi tantangannya itu. Tapi sekali lagi processing ini enggak ya, masih ada beberapa aspek legalnya kita harus lihat dulu, karena kan enggak mungkin juga kita mengapprove mohon maaf yang secara legal dan sebagainya enggak selesai, enggak mungkin juga ya, betul ya, jadi memang butuh proses ya, memiliki rumah secara legal ya. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit lagi ke depan ya. Dari Mbak Indah, apalagi nih yang ingin diinformasikan ya, khususnya untuk mereka nih yang ingin memiliki hunian ya, silakan ya. Tadi tambahkan sedikit dari Pak Toto. Jadi BRI terus berinovasi tentunya. Banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan BRI, khususnya untuk kaum milenial sekarang yang malas ribet. Untuk pembukaan rekening sendiri, kita tuh bisa melalui digital saving. Jadi kami sebagai karyawan BRI juga menjadi penyuluh digital buat nasabah, buat masyarakat. Jadi kemudahan tentunya nasabah bisa buka rekening di mana saja dan kapan saja. Jadi melalui digital saving, jadi nasabah bisa lebih mudah lagi, kalau mau punya rekening bisa langsung, sekarang pun bisa, malam lagi sambil baring atau sambil apa bisa juga langsung buka rekening. Jadi tentunya BRI terus berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik buat nasabah. Nah untuk KPR sendiri, kalau saya tentunya saya tetap mengedukasi buat nasabah saya maupun calon nasabah bahwa properti ini merupakan salah satu investasi jangka panjang yang tidak merugikan. Karena itu tadi, apabila kita memilih properti yang tepat, lokasi yang tepat, pertumbuhannya sendiri itu peningkatannya sekitar 2-3% dari kenaikan harga propertinya. Jadi misal di tahun 2020 kita beli sekitar 500 juta, bisa jadi di tahun ini sudah tembus sekitar 700 juta. Jadi memang harga properti ini ke depannya terus naik. Jadi kita bukan yang konsumtif, misal kita beli mobil baru keluar dari dealer langsung turun harganya, bisa langsung turun. Sementara properti dia akan terus meningkat harganya. Jadi jangan khawatir kalau ingin beli rumah, bisa dibilang mulai saja dulu kalau memang sudah merasa oh ini dana sudah cukup untuk biaya akad, sudah cukup untuk mengangsur, daripada kelamaan tunggu harga properti nanti akan naik terus. Kadang 2 tahun kemarin masih 500, sekarang sudah 700, 900, 1 miliar. Subsidi saja sudah naik harganya. Ya, benar ya. Ya. Pak Toto ada yang ingin sampaikan Pak untuk closing statement kita Pak? Silakan. Terima kasih ya. Jadi pertama kami mendorong, memberikan kemudahan dengan berkomitmen tentunya memberikan pelayanan yang baik. Tapi sekali lagi kembali kepada para konsumen ya, para konsumen kita, bahwa kalau memang tidak ada yang diperlukan saat ini dan mungkin investasi jauh lebih bagus saat ini, saya sarankan untuk segera memiliki rumah, khususnya orang muda ya, generasi muda yang tadi sambil guyonan dia bilang kalau mau merit syaratnya harus satu nih, harus ada uang panainya rumah dulu. Orang sini bilang panai ya, panainya rumah. Mau kredit atau tidak, yang penting rumah dulu. Nggak penting itu potongan kredit, yang penting ada rumah dulu. Nah ini kita mendorong orang yang muda, kita fasilitasi. Tadi udah disebutkan, ayo
sering ngobrol aja sama teman-teman yang konsumer. Tidak harus tanya aja, minimal tanya saya bisa nggak ya? Itu pertanyaan sederhananya. Nah, kemudian nanti kita coba arahkan. Bisa tapi yang ini, bisa tapi yang ini. gitu. Gitu, ya. Saya kira. Tetap ada saran ya dari pihak Ya, Bank BRI ya. tetap memberikan saran. Oke. Nggak bisa dipaksa. Ya. Iya, jangan sampai Jangan tidak dipaksa. sesuai dengan kemampuan ya. Nanti macet lagi Biasanya jangan rumahnya. dipaksa, kan? Iya. Oke. Semoga talk show kita bersama BRI untuk hari ini menambah wawasan kita ya, menambah insight kita khususnya untuk Anda yang berencana untuk memiliki hunian ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Yuliarto ya, Consumer Business Manager BRI cabang Sungguh Minasa ya. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Indah KPM RM KPR ya untuk cabang Sungguh Minasa juga. Baik, dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.